Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan, kami dari SKD 6, Angkatan 2022, Program Studi Sarjana Kedokteran Universitas Udayana. Izinkan kami untuk mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat, fasilitator kami, Dr. Igusti Nyoman Sri Wiryawan, dan yang terhormat evaluator kami, Dr. Hengki. Pada kesempatan kali ini, kami akan menampilkan video surgeon project kami dengan judul Communicating Medical Legal Procedures to Bereave Next of Kin. Istilah medico-legal pada KBBI mengacu pada hal yang berkaitan dengan kesehatan maupun hukum. Prosedur medico-legal merupakan penerapan metode medis dan ilmiah sebagai bukti dalam kasus hukum, misalnya paternitas, penyebab kematian, pemerkosaan, dan lain-lain. Dokter perlu melakukan screening aspek medico-legal pada kematian yang tidak disaksikan oleh tenaga medis atau tenaga kesehatan dan atau terjadi di luar fasilitas pelayanan kesehatan, karena kematian ini harus dilaporkan kepada pihak berwenang untuk dilakukan investigasi medico-legal. Dalam prosedur medico-legal ada tata cara atau prosedur penataalaksanaan dan berbagai aspek yang berkaitan dengan pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum. Secara garis besar, prosedur medico-legal mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan pada beberapa bidang juga mengacu kepada sumpah dokter dan etika dokter. Beberapa peraturan yang menjadi dasar prosedur medico-legal wajib dikomunikasikan kepada keluarga, yaitu terletak pada pasal 134 KUHP ayat 1 dan juga ayat 2. Ayat 1 sendiri berbunyi dalam hal sangat diperlukan di mana untuk keperluan pembuktian pembedah mayat tidak mungkin lagi dihindari, penyidik wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada keluarga korban. Sedangkan ayat 2-nya sendiri berbunyi dalam hal keluarga keberatan, maka penyidik wajib menerangkan sejelas-jelasnya tentang maksud dan juga tujuan perlu dilakukan pembedahan tersebut. Selain itu, pada pasal 157 ayat 3 Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 juga disebutkan bahwa pelaksanaan bedah mayat klinis, bedah mayat forensik, dan atau pemeriksaan laboratorium dan autopsi virtual pasca kematian sebagaimana dimaksud pada ayat 2 harus dilakukan dengan persetujuan keluarga. Komunikasi dalam konteks mediko-legal harus menjaga keseimbangan antara kewajiban hukum dan perlindungan hak-hak keluarga. Di satu sisi, pihak berwenang memiliki tanggung jawab untuk melakukan penyelidikan yang tepat dan mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan. Tetapi di sisi yang lain, keluarga berhak untuk mendapatkan penjelasan yang jelas dan akses ke informasi terkait kematian orang terkasih mereka. Prosedur ini harus dilakukan dengan penuh penghormatan, mengingat dampak emosional yang dapat ditimbulkan. Oleh karena itu, cara komunikasi yang tepat sangat diperlukan oleh dokter dalam penyampaian prosedur mediko-legal kepada keluarga. Selamat siang Bapak, selamat siang Ibu. Kenalkan di sini saya Dr. Ananda, dokter yang bertugas pada rumah sakit ini. Di sini saya akan bawa kabar bahwa anak Bapak dan anak Ibu di sini sedang merasakan kedukaan atau kehilangan anak Bapak Ibu. Di sini saya sangat merasakan duka cita yang Bapak dan Ibu alami saat ini. Kami tahu situasi ini sangatlah sulit untuk Ibu dan Bapak, dan kami akan berusaha untuk menemani Ibu dan Bapak sampai nanti kasusnya selesai. Terima kasih dokter, terima kasih suster. Tapi kami sekarang sangat cuti anak-anak kami. Nah, tapi Bapak mungkin di sini juga merasakan kesedihan daripada Ibu, tapi di sini saya juga menjelaskan beberapa informasi terkait prosedur yang Bapak dan Ibu harus lakukan. Tindakan apa itu, dokter? Nah, karena tindakan ini bersifat privasi Bapak dan Ibu, mungkin di sini saya izin menjelaskannya di ruangan terpisah. Apakah Bapak dan Ibu bersedia? Bersedia, dokter. Baik, jika bersedia, mungkin kita akan menuju ke ruangan tersebut nih Bapak dan Ibu. Mari saya antar. Silakan Bapak Ibu diminum terlebih dahulu. Terima kasih banyak, Sus. Baik Pak, Ibu, di sini mungkin saya izin perkenalkan. Di sini ada Pak Agwin selaku dari kepolisian. Di sini yang akan membantu saya untuk menjelaskan terkait prosedur yang akan dilakukan pada kematian antara Pak dan Ibu. Baik, selamat siang Bapak, Ibu. Saya Pak Alvin dari pihak kepolisian. Di sini berdasarkan informasi yang telah saya dapatkan terkait kematian anak dari Bapak
Bapak dan Ibu, di sini saya menyarankan untuk melakukan prosedur medico legal. Medico legal? Apa itu? Saya baru pertama kali mendengar itu. Baik, di sini saya bantu menjelaskan ya Pak. Jadi untuk medico legal sendiri itu adalah prosedur di mana kita mengkaitkan kesehatan dan juga hukum. Di mana di sini Dokter Ananda dan juga dokter-dokter lain akan melakukan tindakan untuk memperoleh bukti-bukti yang bisa dibawa ke hukum. Jika seperti itu, tindakan apa saja yang akan dilakukan? Karena berdasarkan kematian dari anak bapak dan ibu itu merupakan kematian yang tidak wajar, di sini kita akan melakukan tindakan otopsi untuk nanti mengumpulkan bukti-bukti. Otopsi? Apa itu dokter? Mungkin di sini saya ingin menjelaskan Ibu ya, otopsi itu merupakan tindakan ketika kami akan melakukan pembedahan pada jenazah anak bapak dan ibu nanti untuk melakukan pengumpulan bukti-bukti yang bertujuan untuk mencari penyebab asli dari kematian anak bapak dan ibu. Jika seperti itu, berapa lama prosedur yang akan dilakukan dokter? Di sini tim dokter membutuhkan waktu sekitar 2 sampai 3 hari Bu. 3 hari? Anak saya udah tidak utuh lagi kayak gitu dok. Baik Pak, di sini kami mengerti bahwa kehilangan seorang anak adalah hal yang sulit untuk diterima dan itu merupakan hal yang wajar Pak. Ya mungkin memang jika bapak dan ibu belum bisa memutuskan keputusannya hari ini, kami akan memberikan waktu pada bapak dan ibu. Mungkin nanti jika ada pertanyaan dari bapak dan ibu yang ditanyakan pada kami, dipersilakan, kami akan berusaha untuk menjawab sebisa kami. Sudah, saya nanti diskusikan terlebih dahulu dengan istri saya. Tolong beri kami waktu ya dok ya. Nggih Pak, Bu. Jadi di sini kami juga menyediakan layanan konselor untuk menemani bapak dan ibu dalam masa-masa ini. Baik, selamat pagi Bapak, Ibu dan Adik. Sebelumnya di sini bagaimana kabarnya dan apakah ada yang bisa saya bantu? Kami sedang berduka Bu. Saya sangat sedih dan marah Bu. Kenapa anak saya harus diotopsi? Kenapa mereka tega melakukan itu? Baik Ibu, sebelumnya saya turut berduka cita atas apa yang terjadi pada anak Ibu. Tetapi di sini saya akan mendampingi Bapak, Ibu dan Adik untuk menjalani masa-masa sulit ini, dan juga apa yang Ibu rasakan seperti rasa sedih, rasa kecewa dan juga tidak menyangka itu sangat wajar untuk Ibu rasakan ya Bu. Tapi nanti kalau adik saya diotopsi, apakah dia akan merasakan sakit Bu? Untuk nanti tenang aja ya Dek. Jadi di sini nanti para dokter akan melakukan otopsi dengan cara hati-hati dan juga sesuai prosedur, jadi tidak akan menyakitinya Dek. Tapi berarti adik saya akan baik-baik saja kan Bu? Iya, tentu saja adiknya akan baik-baik saja. Baik Bapak, berdasarkan dengan kasus yang sudah kita diskusikan sebelumnya, di sini saya izin untuk dapat memberikan perspektif berdasarkan pandangan hukum ya Bapak ya. Apakah sebelum itu Bapak ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Atas untuk otopsi ini, apakah kami sekeluarga menanggung biayanya? Tentu saja tidak Bapak, karena ini sesuai dengan pasal 136 KUHP, yang dimana semua biaya dengan tujuan pemeriksaan nantinya akan ditanggung oleh negara. Bagaimana jika menurut kami proses otopsi ini tidak sesuai prosedur dan terlalu lama? Baik Bapak, Bapak juga nanti berhak untuk mengajukan keberatan secara resmi. Namun di sini kita dapat memastikan bahwa semua langkah akan berlangsung sesuai dengan prosedur hukum, dan ini juga memiliki tujuan untuk penghormatan dari mendiang anak Bapak. Di sini saya izin menginformasikan juga ya Pak ya, bahwa Bapak maksimal memberikan tanggapan selama 2 hari. Yang dimana jika tidak ada tanggapan, di sini penyidik berhak untuk melanjutkan pemeriksaan lebih lanjut. Yang dimana ini sudah tertulis dalam KUHP pasal 134 ayat 3. Apakah Bapak dapat memahaminya Pak? Baik Bu, terima kasih atas informasinya. Baik, terima kasih Bapak. Selamat siang dok. Sebelum kami memberikan keputusan, ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan terlebih dahulu. Bagaimana sih langkah-langkah otopsi itu dok? Oke, baik, mungkin selamat datang kembali Bapak dan Ibu di rumah sakit ini. Di sini terima kasih sudah bersedia untuk berkunjung kembali. Mungkin bersampaian dari Bapak, di sini saya izin untuk menjelaskan terkait
tindakan-tindakan otopsi ya Bapak ya. Di sini secara umum terdapat 3 kelompok besar tindakan. Yang pertama itu kita akan melakukan pemeriksaan identifikasi dari jenazah anak bapak dan ibu. Di sini bertujuan untuk mengumpulkan data jenazah ataupun postmortem, dan nanti akan dicocokkan dengan data anak bapak ibu semasa hidup ataupun antemortemnya. Apa sih yang digunakan untuk mengidentifikasi Nike, dokter? Untuk identifikasinya, untuk primer identifiernya, di sini kami menggunakan data DNA, sidik jari, dan juga data dari gigi anak bapak dan ibu. Sedangkan untuk secondary identifiernya, di sini kami menggunakan properti yang anak bapak dan ibu gunakan seperti pakaian, perhiasan, ataupun nanti data rekam medis dari data anak bapak dan ibu. Selanjutnya apa nih, dokter? Untuk langkah kedua itu nanti kami akan melakukan pemeriksaan tanatologi. Di sini pemeriksaan ini bertujuan untuk mengetahui perubahan-perubahan apa yang terjadi setelah kematian, seperti ada perubahan warna kulit, lebam mayat ataupun vakum mayat, dan juga perubahan-perubahan lainnya yang bisa diidentifikasi. Nantinya dari pemeriksaan ini kami dapat memperkirakan waktu dan juga penyebab kematian dari anak bapak dan ibu. Setelah itu bagaimana, dokter? Oke, untuk setelah itu di langkah terakhir untuk langkah ketiganya, di sini kami akan melakukan pemeriksaan penunjang lainnya seperti pemeriksaan fisik secara umum, pemeriksaan sampel darah, dan juga nanti pemeriksaan urin. Pemeriksaan ini juga bertujuan untuk membantu mengidentifikasi dan mengetahui penyebab kematian dari anak bapak dan ibu. Oke, baik dokter. Kalau seperti itu, berikan kami waktu terlebih dahulu ya dokter untuk mendiskusikan hal tersebut. Oke, baik. Baik dokter, berdasarkan diskusi kami tadi, kami memutuskan untuk setuju melakukan otopsi, dokter. Oke, baik Ibu, Bapak, terima kasih atas keputusannya. Di sini saya sangat menghargai keputusan dari Bapak dan Ibu. Di sini mungkin ada beberapa berkas yang perlu Bapak dan Ibu tangani untuk semakin memperkuat tindakan otopsi yang akan kami lakukan. Mungkin bisa dilakukan tanda tangan di sini nih, Bapak dan Ibu. Baik. Oke, terima kasih. Terima kasih dokter dan pihak-pihak yang terlibat. Kami sangat terbantu dengan bantuan ini. Oke, kami juga mengucapkan terima kasih kembali atas tindakan Bapak dan Ibu yang sudah bersedia berkunjung kembali, dan keputusan Bapak dan Ibu. Nantinya jika Bapak dan Ibu membutuhkan support kembali dari kami, di sini kami siap untuk membantu mensupport keluarga Bapak dan Ibu. Dan jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan nanti bisa tanyakan aja kepada kami. Oke, terima kasih sudah berkunjung. Semoga Bapak dan Ibu sehat selalu nih. Terima kasih. Terima kasih dokter.